Shalom, Tabea, pemuda GKST, pasti bisa. Persekutuan Pemuda Klasis Posokota yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kabar kita pada hari ini? Puji Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang tengah kita alami pada saat ini, kita semua pemuda-pemudi Kristen pada hari ini masih bisa merayakan HUT Pemuda GKST yang ke-71. Walaupun kita merayakan pada saat ini begitu berbeda dari tahun kemarin, namun saya yakin sukacita dan semangat pemuda kita akan tetap sama seperti tahun-tahun kemarin. Untuk itu, walaupun kali ini kita akan beribadah hanya dari rumah saja, namun saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan yang akan dibawakan oleh yang pertama, Bapak Bupati Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu. Yang kedua, Pendeta Klasis Posokota, Pendeta Ratna Lagonda STH. Dan yang ketiga, Pengurus Pusat Pemuda Bapak Brami Limbong Eskom. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik pemuda gereja yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat-Nya, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, serta yang selalu menjaga dan melindungi kita di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah ke-71, kita juga memasuki sebuah tatanan hidup baru untuk merealisasikan skenario tatanan hidup baru saat ini. Pemerintah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP tatanan hidup baru, dan dalam penerapannya pemerintah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga lainnya untuk turut andil dalam penerapan protokol di setiap bidang seperti keagamaan, pendidikan, industri dan transportasi untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali namun tetap aman dari COVID-19. Adik-adik pemuda gereja yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentunya sebagai pemuda GKST yang menjadi tulang punggung gereja masa kini, pemuda diharapkan untuk memiliki karakter yang tangguh. Pemuda yang beriman dan berpengharapan teguh, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, pekerja keras, serta kerja cerdas. Meskipun dalam kondisi sulit saat ini, seperti sekarang ini, karakter itu harus tetap menjadi jati diri para pemuda gereja, demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Akhirnya, saya atas nama pemerintah daerah, juga secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-71. Kiranya Tuhan selalu memberkati, selalu menjaga dan melindungi kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Pemuda GKST pasti bisa. Poso, cerdas, maroso, pakaroso, maroho, pakaroho. Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, Kolonel Marinir Purnawirawan. Majelis Klasis Posokota bersama seluruh pendeta jemaat yang ada di Klasis Posokota mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71 Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dalam pengharapan bahwa pemuda gereja di masa pandemi ini akan terus berprestasi menjadi pemuda gereja yang membanggakan bangsa dan negara, membanggakan gereja, sehingga kita pun akan terus bersemangat
Oleh karena itu, Dirgahayu Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kamu pasti bisa. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Yang terhormat Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang terhormat Majelis Klasis se-GKST, yang terhormat Majelis Jemaat se-GKST, yang kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan pengurus Pusat Persekutuan Pemuda GKST, rekan-rekan pengurus pemuda Klasis se-GKST, rekan-rekan pengurus pemuda jemaat, dan seluruh anggota pemuda GKST dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Sang Kepala Gereja yang terus menyertai kehidupan anak-anak muda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Rekan-rekan pemuda GKST dimanapun berada. Kalau tahun ini pemuda GKST secara organisasi bisa berada pada usia 71 tahun, itu karena kasih sayang Tuhan yang telah mengamanatkan pelayanan kepada kita sekalian. Usia 71 tahun, jika dipandang dari dunia psikologi, merupakan masa dewasa tua. Masa dewasa tua adalah masa merindukan memberikan warisan. Hal ini sangat sejalan dengan tema sentral kita. Oleh karena itu jangan biarkan usia 71 tahun ini terlewati tanpa berbuat apa-apa. Walaupun dalam situasi dan kondisi perayaan tidak seperti biasanya tahun-tahun sebelum yang kita lewati. Jadikan momen 71 tahun ini sebagai momen mempersiapkan kader-kader muda GKST untuk menjadi penyambung tongkat estafet pelayanan, baik di gereja atau di GKST maupun di lingkungan masyarakat. Kesukaran dan penderitaan memang sudah menjadi bagian dari pelayanan kita sekalian. Rekan-rekan pemuda GKST dimanapun berada, perayaan hari ulang tahun ke-71 pemuda GKST tahun 2020 saat ini jauh dari harapan kita ketika kita membahasnya pada pertemuan jaringan kerja di Klasis Poso Pesisir Jemaat Bethesda Kasiguncu. Tahun ini kegiatan perayaan yang sudah kita rancang bersama dalam bentuk perayaan pemuda gereja atau PRPG. Namun perubahan situasi dunia dan secara khusus di Indonesia akibat pandemi COVID-19 seakan-akan membuyarkan harapan kita untuk merayakan HUT Pemuda GKST tahun ini. Namun dengan semangat yel-yel pemuda GKST pasti bisa, dan tema pemuda selama kurun waktu 5 tahun, bahwa pemuda GKST siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Tentunya pandemi COVID-19 kiranya bukan menjadi satu penghalang bagi kita untuk merayakan HUT Pemuda GKST ke-71 tahun 2020 ini dalam bentuk atau format yang baru yang kemudian menyesuaikan dengan kondisi new normal life atau kehidupan baru. Rekan-rekan pemuda GKST dimanapun berada, situasi saat ini menuntut kita untuk semakin menunjukkan kualitas hidup kita sebagai pemuda yang tangguh dalam mengimplementasikan tripanggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena ketiga hal ini terus harus berlangsung dalam pergerakan pelayanan kita. Namun cara untuk merealisasikannya tentu harus berbeda dari kebiasaan sebelumnya, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di jemaat maupun di klasis kita masing-masing. Untuk tingkat sinode, kami pengurus pusat Persekutuan Pemuda GKST berencana akan melaksanakan diskusi daring atau merayakan HUT Pemuda GKST ini dalam bentuk diskusi daring melalui Zoom dengan mengangkat tema aktual saat ini. Dan tentunya diharapkan kehadiran dan partisipasi kita perwakilan klasis
untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam konteks kehidupan sebagai sesama anak bangsa, saat ini di beberapa wilayah pelayanan GKST, kita semua diperhadapkan dengan situasi bencana alam yang terjadi. Banjir dan tanah longsor, bahkan bencana lainnya. Kondisi ini tentu membutuhkan kehadiran kita sekalian pemuda GKST melalui gerakan solidaritas, melalui pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang saat ini terdampak bencana alam. Selain itu pula, di beberapa wilayah pelayanan GKST pada tahun ini akan menjalani sebuah proses pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kami pengurus pusat Persekutuan Pemuda GKST berharap pada semua proses pilkada yang dijalani, pemuda GKST dapat hadir, berpartisipasi sebagai pendamai demi suksesnya pesta demokrasi pilkada di wilayah kita masing-masing. Kita doakan semua proses dapat berjalan dengan baik. Mari kita bantu pemerintah, aparat keamanan dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Seraya kita akan sambil melakukan evaluasi terhadap peran serta pemuda GKST dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Sebagai sesama anak muda GKST, mari kita terus satukan gerak dan langkah pelayanan kita. Karena semua proses penciptaan kader atau regenerasi masih harus terus kita gumuli bersama demi terciptanya pemuda-pemuda GKST yang semakin mandiri dan berkualitas. Pemuda GKST, ayo bergerak, maju, teruskan persekutuan, kesaksian, pelayanan dan peribadahan kita untuk menggapai masa depan yang gemilang dengan terus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara baik dan berkelanjutan. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Pemuda GKST ke-71 tahun 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Pemuda GKST pasti bisa. Teriring salam dan doa atas nama pengurus Persekutuan Pemuda GKST, Brami Limbong Eskom MAP Ketua Umum, Ferry Narai Sekretaris Umum. Demikian, terima kasih. Teman-teman pemuda, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui penyembahan dan puji-pujian dalam ibadah saat ini. Liturgos kita pada saat ini adalah Ibu Pendeta Grace Lalu Tulola STH-MM dan pelayan firman adalah Bapak Pendeta Ronald Monsiangi STH. Dan untuk itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Pemuda.
pada tanggal 20 Juli 1949 dengan dilandasi doa dan keinginan tulus dari para pemuda untuk bersekutu serta melayani bersama dalam sebuah wadah, lahirlah Persatuan Pemuda Kristen PPK GKST yang sekarang berubah menjadi Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Penuh dinamika, Persekutuan Pemuda telah turut mewarnai perjalanan bahtera Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tidak saja melahirkan pemimpin-pemimpin baru bagi gereja dan masyarakat, tetapi Persekutuan Pemuda GKST juga turut memperjuangkan pembaharuan dan berupaya menjawab tantangan penyimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat. 71 tahun Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah berjalan bersama untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani di wilayah pelayanan masing-masing. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh Kudus ini. Saat ini, hati kami masih terus terarah kepada Tuhan, memohon hikmat dan tuntunannya, agar perjalanan ini bukan sebuah kronologi semata, melainkan menjadi sebuah perjalanan iman. Selamat merayakan kasih Tuhan di usia 71 tahun Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tetaplah melangkah dengan hikmat Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kesaksian 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-71 Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membaharui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara dan seluruh persekutuan yang beribadah pada saat ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 396 bait 2 dan 3, Yesus segala-galanya.
Refleksi diri, siapakah sesungguhnya pemuda dalam kesaksian Alkitab? Amsal 20 ayat 29a, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Setelah tiba hari-hari yang malang dan tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kitab Penetapan 3 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Yeskiel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Saudara-saudaraku, kaum muda di tempat kita masing-masing, Allah merencanakan damai sejahtera bagi kita semua. Namun dalam perjalanan hidup ternyata tidak mulus, tetapi melewati ancaman, rintangan, tantangan, dan godaan duniawi yang menghadang kehidupan masa muda kita. Saat itulah sering kita menjadi lemah, bahkan terseret semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Terlalu sering kita menyalahkan Tuhan atas situasi kita yang malang, berkekurangan, dan atas kegagalan kita. Oleh sebab itu, mari dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami terlalu sering berdiam diri dan sibuk mengejar keinginan pribadi dan mengabaikan panggilan kami sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sambut berita sukacita ini dengan menyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita berdiri dan mendengarkan perintahnya dalam kesaksian 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita di masa muda kita. Pujian Kau Bapa-Ku yang baik kita nyanyikan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pemuda Jemaat Seklasis Posokota. Hari ini kita berjumpa dalam ibadah Hari Ulang Tahun Pemuda GKST yang ke-71. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, kabar baik bagi saudara-saudara sekalian. Untuk itu kita persiapkan hati, persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada ibadah ini. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang menuntun kami ke jalan-jalan kebenaran. Engkaulah yang selalu mengarahkan kehidupan kami untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini, dalam sukacita perayaan Hari Ulang Tahun Pemuda GKST yang ke-71 tahun, kami merayakannya dalam ibadah bersama secara virtual. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan layakanlah kami untuk membaca Alkitab dan merenungkan setiap firman Tuhan. Ya Roh Kudus, perlengkapilah kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga firman Tuhan ini benar-benar memberkati kehidupan masa muda kami. Kami kembali pulang dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang datang melayani kita pada hari ini, saya memilih dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai pasal 14 ayat yang ke-10. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai pasal 14 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga
kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini disiapkan oleh pengurus pemuda Klasis Poso Kota adalah New Normal Generation. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun pemuda GKST yang ke-71 dalam situasi dan suasana yang masih memprihatinkan atas pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia sampai pada hari ini. Kita ingat mungkin terakhir kita berkumpul pada bulan Maret, tetapi setelah itu sampai hari ini kita hanya bisa berada di rumah, bahkan gereja juga ditutup untuk sementara waktu dan kita beribadah di rumah. Kita merayakan ulang tahun pemuda GKST yang ke-71 ini dengan sangat sederhana. Kita ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, sejak Januari, April, kita telah membentuk kepanitiaan untuk perayaan HUT GKST yang dipusatkan di Klasis Mori Atas, di Jemaat Tomata. Kita berharap bisa berkumpul di sana dengan semua saudara-saudara pemuda se-GKST dari 26 klasis dan kurang lebih ada 400 jemaat. Tetapi semua itu tidak bisa kita lakukan. Dalam perayaan yang sederhana ini, kiranya juga tidak akan mengurangi makna kita, makna perjalanan hidup sebagai seorang muda, di mana tuntunan tangan kasih Tuhan kita percaya selalu datang bagi kita sekalian. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini memang kita sadari belum berakhir. Tapi juga kita menyadari bahwa kehidupan harus terus kita lanjutkan. Para nelayan di laut ini setiap hari akan terus mencari ikan. Petani-petani setiap pagi juga akan berangkat
ke kebun untuk mengolah tanahnya, merawat tanamannya. Demikian juga buruh bangunan, pekerja-pekerja yang lain, tukang ojek, itu juga akan melakukan semua aktivitas. Termasuk juga saudara-saudara teman-teman pemuda yang bekerja di sektor swasta, juga sebagai pegawai pemerintah, terus melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kondisi di mana aktivitas kehidupan kita terganggu karena pandemi COVID-19 ini, kita sebagai manusia terus berupaya untuk beradaptasi. Hari ini kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru, misalnya itu tidak berkumpul, tidak melakukan perkumpulan, menggunakan masker kemana-mana, kemudian juga sering untuk cuci tangan. Itu hal-hal yang mungkin bagi kita di masa sebelum pandemi COVID-19 tidak kita lakukan. Tetapi hari ini tentu akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang lazim disebut dengan kita memasuki hari ini era new normal. Saudara-saudara, bagi sebagian orang yang tidak punya cita-cita, bagi pemuda yang tidak punya mimpi, bagi mereka yang mudah untuk menyerah, bagi mereka yang pasrah dengan situasi keadaan, mungkin mereka ini akan merasa lebih nyaman hidup di masa darurat COVID-19. Biasanya selalu menjadi alasan bahwa karena COVID-19 kita tidak perlu bekerja. Karena COVID-19 kita bermalas-malasan saja di rumah. Karena COVID-19 maka semua rencana, mimpi di tahun ini kita tiadakan. Kita tidak lagi membangun perencanaan hidup untuk masa depan. Tetapi bagi rekan-rekan pemuda yang punya cita-cita, mereka yang berjiwa besar, mereka yang punya mimpi, mereka yang tekun, mereka yang bekerja keras, pasti apapun situasi dan kondisinya akan terus bekerja, akan terus berusaha dalam hidupnya. Dan masa new normal hari ini yang ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi sebuah kabar baik bagi mereka, di mana kita juga boleh menerapkan pola tatanan kehidupan yang baru di masa new normal ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saudara-saudara, saya ketika mempersiapkan khotbah ini punya beberapa pertanyaan. Bagaimana pemuda GKST, khususnya klasis Poso Kota, kita di sini, itu bagaimana kita menyambut tatanan hidup baru di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita menyambut new normal hari ini. Kemudian, apakah pemuda GKST punya visi, masih punya mimpi yang harus diwujudkan untuk kehidupan masa depan, baik kehidupan pribadi, dalam organisasi sebagai persekutuan pemuda klasis Poso Kota, persekutuan pemuda di jemaat. Apakah di masa ini saudara-saudara pemuda, teman-teman pemuda masih bisa produktif di mana banyak hal yang hari ini terbatas? Saya mengajak kita sekalian pada hari ini untuk berefleksi tentang pertanyaan-pertanyaan itu, berefleksi dari firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14 yang telah kita baca tadi, yang berkisah tentang 12 orang pengintai. Saudara-saudara, adalah Musa yang kemudian sebelum memasuki tanah Kanaan,
mengirim 12 orang untuk mengintai. Masing-masing orang mewakili satu dari suku bangsa-bangsa Israel itu. 12 orang ini melakukan pengintaian selama kurang lebih 40 hari di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi milik pusaka bangsa Israel. Setelah 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dari 12 orang pengintai ini, ada 10 orang pengintai yang membawa kabar buruk yang menakutkan bagi bangsa itu. Mereka memberikan laporan bahwa tanah Kanaan, orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang perkasa, yang sulit dikalahkan. Bahkan dikatakan pada ayat 32, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi sebuah kabar berita yang mengerikan, yang membuat orang yang mendengarnya menjadi ketakutan. Ke-10 orang pengintai ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mempunyai visi. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada janji Allah. Sehingga sesuatu yang mereka lihat selalu menyeramkan, menakutkan, dan mereka punya pandangan-pandangan yang melemahkan diri mereka sendiri, tetapi juga kemudian melemahkan orang lain. Mereka katakan bahwa jangan ke Kanaan, jangan kita masuk ke tanah Kanaan, stop sampai di sini saja. Mungkin apakah tinggal di padang gurun atau kemudian ada bahkan yang mengajak untuk kita kembali ke tanah Mesir, ke tanah perbudakan. Tetapi saudara, masih ada 2 orang yang memberikan kabar yang baik. Dalam bacaan ini kita melihat mereka adalah Yosua dan Kaleb. Kedua orang ini memiliki pandangan yang positif. Mereka adalah orang-orang yang punya visi. Mereka adalah 2 orang yang percaya pada janji Allah. Yosua dan Kaleb bahkan berkata, negeri Kanaan adalah negeri yang luar biasa baiknya. 1. Negeri Kanaan adalah negeri yang luar biasa baiknya. Kemudian dalam ketergantungan kepada Tuhan, Yosua dan Kaleb mengatakan, jika Tuhan berkenan, semua karena kehendak Tuhan, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ini sebuah pengharapan iman yang luar biasa, yang berbanding terbalik dari ke-10 orang yang membawa kabar buruk, berita yang buruk tadi. Saudara-saudara, mungkin kalau kemudian di voting, kalau cara pengambilan keputusannya di voting, 10 berbanding 2, pasti Kaleb dan Yosua akan kalah. Orang Israel akan memilih berita, kabar dari ke-10 orang pengintai yang telah memberi informasi lebih awal. Saudara-saudara pemuda GKST yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, belajar atau berefleksi dari cerita kisah Alkitab yang telah kita baca ini, mari kita merenungkan perjalanan kehidupan sebagai pemuda GKST Klasis Poso Kota. Siapakah kita di masa sekarang ini? Siapa saya, siapa saudara-saudara pemuda yang hari ini turut merayakan hari ulang tahun pemuda GKST yang ke-71. Masa di mana COVID-19 masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi banyak orang. Masa di mana hidup mungkin terasa sulit. Masa di mana di awal tahun kita berharap bahwa tahun ini kita bisa melakukan banyak
rencana, kita bisa meraih kesuksesan, tetapi tiba-tiba hari ini semuanya serba terbatas dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, banyak rencana-rencana yang gagal, dan berbagai hal yang kelihatan menjadi suram ke depan. Siapa kita sekarang ini? Masihkah adakah di antara kita, teman-teman pemuda GKST Klasis Poso Kota, yang kemudian berpikir stop sampai di sini? Saya tidak perlu maju ke depan. Saya hanya perlu untuk mengubur mimpi-mimpi masa depan. Tidak perlu lagi saya memperjuangkan hidup masa depan saya. Tidak ada lagi visi. Kita kehilangan harapan masa depan. Apakah seperti itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Apakah kita akan menjadi seperti 10 orang pengintai yang memiliki pandangan yang suram, pandangan yang menakutkan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengar kabar berita yang disampaikan. Panggilan bagi kita hari ini, di perayaan ulang tahun Pemuda GKST yang ke-71 tahun. Marilah saudara-saudaraku, kita menjadi pemuda GKST yang seperti Yosua dan Kaleb. Tatanan hidup baru, dalam istilah hari ini, new normal, adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah peluang bagi kita sekalian. Peluang yang selalu dirancangkan oleh Allah dan bersama Tuhan, bagaimana kita kemudian bisa mewujudkan harapan, cita-cita, visi, dan mimpi-mimpi masa depan. Di era new normal ini, di mana tantangan-tantangan hidup semakin besar, variatif, bahkan dalam kehidupan manusia semakin kompetitif, pemuda GKST Klasis Poso Kota diharapkan untuk tetap menjadi pemuda-pemuda yang produktif. Produktif di sini mengandung pengertian bahwa kita bisa memaksimalkan semua potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Produktif untuk kehidupan masa depan secara pribadi, tetapi juga produktif bagi persekutuan pemuda gereja, Klasis Poso Kota, pemuda jemaat di mana saudara-saudara berada, tetapi juga menjadi produktif dalam kehidupan bersesama. Saya secara pribadi senang beberapa kali menyaksikan ada teman-teman pemuda di jemaat yang kemudian dengan talenta yang dimiliki bisa bermain musik, dan itu saya kira sangat bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi sebuah kekuatan dan harapan-harapan yang baru bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, di masa new normal ini, pelayanan persekutuan pemuda GKST Klasis Poso Kota tidak berhenti. Saya kira inilah contoh-contoh yang baik yang juga bisa menular, diterapkan kepada persekutuan-persekutuan pemuda yang lain. Dengan semua potensi diri, talenta-talenta yang kalian punya, tetaplah menjadi orang-orang yang produktif dalam pelayanan gereja, juga dalam pelayanan kehidupan, dalam kehidupan setiap hari. Bagi saudara-saudara yang bekerja dalam pekerjaan apapun saat ini yang saudara-saudara lakoni, ajakan bagi kita sekalian adalah bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan setia. Bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan sukacita. Jangan menjadi orang yang bekerja tapi dia menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ia lakoni sebagai sebuah beban. Bekerjalah dengan sukacita. Bekerjalah dari hati saudara dengan ketulusan hati yang saudara punya. Dalam hidup bersesama, pemuda GKST juga harus menjadi lebih peka terhadap kehidupan yang ada
di sekitar kita. Cinta kasih, solidaritas, kebersamaan dengan sesama haruslah terus dibangun dengan semua orang. Jangan kemudian kita menjadi pemuda yang mementingkan diri sendiri. Jangan hanya menjadi pemuda yang hanya mementingkan kepentingan satu persekutuan pemudanya saja. Tetapi marilah menjadi lebih peka dalam kehidupan bersesama. Pekalah juga terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup orang lain. Dalam hal ini, yang paling sederhana kita lakukan di masa COVID-19 ini adalah bagaimana kita juga sebagai seorang pemuda menjadi pemuda yang dapat bisa diteladani dalam sikap-sikap yang baik, terutama bagaimana kita hidup menjadi lebih sehat sebagaimana standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus disiplin untuk menjalaninya. Disiplin bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, sekedar sebuah kewajiban, tetapi dalam kesadaran diri kita itu menjadi sebuah gaya hidup yang baru di masa new normal ini untuk menyambut tatanan hidup dunia baru ini. Karena kalau kita tidak melaksanakannya, bukan hanya kita tetapi juga orang lain itu berpotensi untuk tertular dari kita. Pemuda GKST Klasis Poso Kota, saya Pendeta Ronald Mosiangi menyampaikan kepada kita semua selamat merayakan dan menyambut hari ulang tahun pemuda GKST yang ke-71. Selamat menyambut berkat-berkat Tuhan di masa new normal ini. Pemuda GKST pasti bisa. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kesaksian Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat yang diberkati, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup kita dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan pujian kunaikan syukur. Kasih yang begitu besar, lebih
Saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda, dalam sukacita, dalam syukur kita atas anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup sebagai persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, 71 tahun kita boleh berjalan bersama, dikuatkan dan diteguhkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita akan berdoa dalam syukur kita kepada Tuhan atas pekerjaannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas pekerjaanmu yang ajaib, yang sungguh dirasakan dan dialami oleh kami sebagai persekutuan pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dalam perjalanan sebagai persekutuan 71 tahun kami berjalan bersama, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi ini boleh terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk menjalani hari-hari kami di masa muda kami dalam keriangan, dalam sukacita, bahkan di dalam tanggung jawab kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenaanmu kami boleh menjalani masa muda kami dengan kekuatan, dengan semangat yang kami percaya semuanya asalnya dari Engkau Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Terima kasih Tuhan, pekerjaan-Mu sungguh nyata yang kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan perjuangan kami di masa muda. Sebagai organisasi persekutuan pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah, kami sadari bukan hal yang mudah Tuhan dalam menjalani kehidupan di masa muda kami, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan organisasi persekutuan kami, bahkan dalam kehidupan menggapai cita-cita harapan kami, dalam tanggung jawab untuk merealisasikan program-program pelayanan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak halangan dan rintangan yang menghadang langkah kehidupan kami, tetapi kami percaya itu bukan menjadi halangan bagi kami. Itu bukan menjadi batu sandungan bagi kami, karena kami hidup oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati pengurus pusat Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Berkati persekutuan pemuda di Aras Klasis, di wilayah pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Berkati persekutuan pemuda di Aras Jemaat, di wilayah pelayanan Klasis masing-masing. Tuhan, perlengkapi seluruh pengurus pemuda, kuatkan dan teguhkan mereka. Kasih setia Tuhan menjadi kekuatan mereka. Engkau menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Hikmat bijaksana Tuhan taruh atas mereka. Tuhan, berkati kami sebagai anggota pemuda, agar kami terus melibatkan diri dalam setiap program-program pelayanan. Berkati kami sebagai anggota pemuda, agar kami juga menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita di masa muda kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami punya cita-cita dan harapan. Kami punya impian-impian yang ingin kami gapai. Kami sadari kami punya keterbatasan. Maka semuanya kami bawa kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kami membawa semuanya kepadamu Tuhan. Dan kami juga terlalu yakin apa yang Tuhan buat pasti selalu baik untuk masa muda kami. Tuhan, berkati orang tua kami masing-masing yang dalam kesetiaan terus membimbing kami, mengarahkan kami, agar hidup yang kami jalani adalah hidup yang bertanggung jawab.
Berkati orang tua kami yang terus berkorban demi kebutuhan hidup kami, kelangsungan hidup kami. Kiranya apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan pada saat ini, dalam perayaan sukacita 71 tahun, Engkau anugerahkan kepada kami. Kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang menjadi korban bencana alam, baik yang ada di Sulawesi Selatan, di Morowali, di Parigi, di mana-mana wilayah atau daerah dalam wilayah bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan bukan hal yang mudah untuk mereka rasakan dan alami sebagai korban dari bencana alam. Kehilangan materi, kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam setiap pekerjaan-Mu. Sehingga kiranya dengan pekerjaan-Mu, Engkau akan menyatakan pertolongan atas kehidupan mereka masing-masing. Pemerintah daerah masing-masing, Tuhan perlengkapi mereka untuk menjadi saluran berkat. Bahkan semua yang telah memberikan bantuan, kami juga percaya dipakai oleh Tuhan untuk meringankan beban mereka. Ini cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu yang sempurna. Tuhan, kasihanilah kami, lindungilah kami yang saat ini masih ada di wabah pandemi virus COVID-19. Kami berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tubuh kami. Pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, bahkan semua yang terlibat juga berusaha untuk mengatasi wabah pandemi ini. Pertolongan Tuhan, kami percaya pasti akan nyata dalam hidup kami, sehingga wabah ini boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih bagi kaum muda, sebagai seorang siswa atau mahasiswa yang sudah memasuki tahun ajaran baru, diberikan hikmat, kepintaran, pengetahuan, tanggung jawab, dan kesetiaan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka. Mereka boleh sukses dan berhasil untuk masa depan mereka. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Terima kasih berkat-Mu ini yang Engkau izinkan kami untuk kami berikan demi menunjang pelayanan kami. Terpujilah Tuhan yang telah melayakkan kami untuk selalu menjadi saluran berkat di masa muda kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, karena keampunan yang berasal daripada-Mu akan terus melayakkan kami hidup bersukacita dan berbahagia. Seluruh kebersamaan, persekutuan, dan tim yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah hari ulang tahun Pemuda GKST di Aras Klasis Posokota. Tuhan berkati mereka, jeri lelah mereka, pasti tidak sia-sia karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Kasihanilah kami Tuhan, kami akan melangkahkan kaki kami, melanjutkan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk menjadi berkat, menjadi bagian dalam penyataan Tuhan. Betapa indahnya hidup yang kami jalani di dunia yang Tuhan ciptakan. Terpujilah Tuhan yang selalu mengasihi kami di masa muda kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, saudara-saudara, saya ajak kita berdiri. Jalanilah hidup di masa muda. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Maka terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa yang besar senantiasa melindungimu. Berkat Tuhan nyata dalam hidupmu dan terus bertambah dalam hidupmu, tugas dan karyamu. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi alas kakimu dan tudung di atas kepalamu ketika engkau berjalan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan menguatkan kamu. Kasih dan janjinya menyertaimu dan seluruh persekutuan pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan kali ini memberikan satu pesan bagi kita, pemuda-pemudi GKST dimanapun kita berada, agar menjadi pionir dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona, serta tetap produktif di era new normal. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, kami pengurus Klasis Persekutuan Pemuda GKST Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Pemuda GKST yang ke-71. Pemuda GKST pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Tabea. Pemuda INRI mengucapkan
Selamat ulang tahun Pemuda GKST yang ke-71. Pemuda GKST Pasti bisa! Pemuda GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49. Persekutuan Pemuda Jemaat Peniel Poso Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda GKST ke-71. Pemuda GKST Pasti bisa! Persekutuan Pemuda Jemaat Maranatha KUA Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda GKST ke-71. Pemuda GKST Pasti bisa! Persekutuan Pemuda Poso Klasis Poso Kota mengucapkan selamat ulang tahun Persekutuan Pemuda Yesus Kristen Sulawesi Tengah yang ke-71. Pemuda GKST Pasti bisa. Pemuda GKST Pasti bisa. Pemuda GKST Pasti bisa. mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda GKST ke-71. Pemuda GKST Pasti bisa. Tuan Pemuda Jemaat Paitani Madale Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda GKST ke-71. Pemuda GKST pasti bisa. Persekutuan Pemuda Jemaat Zaitun Bukit Bambu Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda GKST ke-71. Pemuda GKST pasti bisa.
Persekutuan Pemuda Jemaat GKI Poso Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Pemuda GKST yang ke-71. Pemuda GKST pasti bisa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena roh Allah turut bekerja antara kita. Persekutuan Pemuda Jemaat Sion Klasis Poso Kota. Persekutuan Pemuda Jemaat Sion Klasis Poso Kota. Persekutuan Pemuda Jemaat Sion Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pemuda GKST yang ke-71. Pemuda GKST pasti bisa. 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 Pengurus Persekutuan Pemuda Klasis Poso Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Pemuda GKST yang ke-71. Pemuda GKST Pasti bisa.